Halo semuanya, nah pada video kita hari ini yaitu membahas tentang XBRL atau Extensible Business Reporting Language, yaitu sebuah standar global yang digunakan untuk pelaporan bisnis dan lapor keuangan secara elektronik. Di tengah meningkatnya jumlah perusahaan, tercatat di dunia dan besarnya kebutuhan analisis data, XBRL hadir sebagai solusi agar informasi keuangan dapat diproses lebih cepat, akurat, dan mudah dibandingkan sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu apa itu XBRL. XBRL adalah bahasa komunikasi elektronik yang digunakan secara universal untuk pertukaran informasi bisnis. Teknologi ini tidak mengubah isi laporan keuangan, tetapi mengubah cara informasi itu disajikan agar dapat dipahami oleh komputer. Dengan XBRL, setiap data diberi tag mirip seperti barcode, sehingga komputer dapat langsung mengenali, membaca, dan mengekstrak data tanpa perlu input ulang. Yang kedua, mengapa XBRL dibutuhkan? Seiring meningkatnya jumlah perusahaan tercatat dan kompleksitas pelaporan, regulator dan investor membutuhkan data yang lebih cepat diproses, lebih terbuka, dan bisa dibandingkan antar perusahaan maupun antar negara. XBRL membantu, yang pertama adalah menghilangkan perbedaan format pelaporan, kemudian mempercepat analisis, mengurangi kesalahan input manual, dan mempermudah akses investor global. Yang ketiga yaitu bagaimana XBRL bekerja. XBRL bekerja dengan membuat tag untuk setiap elemen data keuangan, misalnya aset. Nah, tag berfungsi sebagai identitas universal dengan tag yang sama di seluruh dunia. Komputer dapat langsung membaca dan membandingkan data tanpa perlu menerjemahkan bahasa atau format. Nah, pelaporan XBRL biasanya terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah taksonomi, yaitu kamus yang berisi daftar elemen laporan keuangan, kemudian instant dokumen, yaitu laporan keuangan dalam format XBRL yang sudah berisi angka sebenarnya. Yang keempat adalah manfaat XBRL. XBRL memberikan berbagai manfaat besar, yaitu bagi perusahaan, biasanya yaitu proses penyusunan laporan lebih efisien dan cepat, kemudian tidak perlu input ulang data ke berbagai format, dan memudahkan publikasi dalam berbagai bentuk seperti PDF atau Excel. Nah, bagi regulator atau bursa, pengumpulan data menjadi lebih efisien dan kompresif. Pengawasan lebih cepat karena data bisa dianalisis otomatis dan meningkatkan transparansi pasar modal. Nah, bagi investor dan analis, biasanya data lebih mudah dibandingkan dan perusahaan. Nah, analisis otomatis tanpa input manual, kemudian akses informasi lebih cepat dan lebih akurat. Yang kelima adalah implementasi XBRL di Bursa Efek Indonesia atau BEI. BEI mengadopsi XBRL untuk meningkatkan kualitas pelaporan emiten. Sebelum XBRL ada berbagai masalah. Yang pertama adalah format laporan tidak seragam, kemudian validasi manual memakan waktu, sulit menggabungkan data dari banyak perusahaan. Nah, dengan XBRL pelaporan menjadi lebih standar, data bisa diekstrak otomatis, tidak perlu mengetik ulang data. Yang keenam adalah komponen utama XBRL di Indonesia. Yang pertama adalah taksonomi DEI. Taksonomi adalah daftar elemen data seperti aset, total ekuita, pendapatan, dan lain-lain. DEI menyusun taksonomi berdasarkan TSAK, standar syariah, dan aturan pasar modal. Taksonomi DEI mencakup informasi umum DEI, informasi finansial atau FIN, kemudian informasi non-finansial, dan sektor-sektor seperti infrastruktur, properti, asuransi, dan sekuritas. D. Instant dokumen merupakan laporan keuangan perusahaan yang telah ditandai dengan tag XBRL. Dokumen ini dapat diproses otomatis oleh perangkat lunak tanpa input ulang. Validasi dan dalam XBRL. Sistem XBRL memiliki dua jenis validasi otomatis. Yang pertama adalah eksistensi validasi, yaitu memastikan akun penting wajib diisi seperti total aset dan ekuitas. Yang kedua adalah assertion validation, yaitu memastikan konsistensi antara laporan kas dan neraca harus sama dengan kas laporan arus kas. Kemudian fitur ini membuat laporan lebih kuat dan bebas kesalahan. Sekian untuk pembahasan hari ini, saya ucapkan terima kasih.